sekali lagi kita luruskan lagi niat kita bahwa datangnya kita ke sini bukan karena paksaan, datangnya kita ke sini bukan karena ikut-ikutan, datangnya kita ke sini murni niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah memurnikan niat kita, Allah bisa melihat, menilai, Allah bisa memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ingin cuma sekedar ngopi, insya Allah dapat kopinya Pak Haji ya. Kalau niatnya sekedar ngemil-ngemil, insya Allah dapat juga ngemilnya. Tapi kalau diniatkan ikut pengajian, ingin mendapatkan ilmu, ingin berzikir bersama, ingin bersilaturahim, insya Allah kebaikannya dapat, kopinya pun dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman kita ini, atas nikmat Islam kita ini, karena nikmat iman kita inilah yang nantinya menjadi bekal utama kita. Amin. Bapak sekalian, enggak semua orang Allah berikan kesempatan untuk merasakan manisnya iman ini. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk bisa merasakan manisnya Islam ini, dan juga terkhusus tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk bisa datang ke majelis ilmu ini. Yang datang ke sini ialah orang-orang yang Allah pilih. Yang datang ke sini ialah orang-orang pilihan Allah. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, semuanya ini bukan orang sembarangan. Orang yang Allah pilih untuk bisa nantinya bukan hanya berkumpul di majelis ilmu ini, insya Allah nantinya juga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian, bahkan seorang nabi yang tercinta, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sekali mengajak paman tercintanya Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau minimal mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itulah nantinya aku akan bersaksi di hadapan Allah, menyelamatkanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pamannya Nabi tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu turunlah ayat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran firman-Nya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang siapapun yang engkau cintai. Tapi siapa yang memberikan hidayah? Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya kita ini bukan orang sembarangan semuanya. Yang datang ke sini juga bukan orang sembarangan. Kita semuanya adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, yang Allah selamatkan. Maka dari itu, apa yang wajib kita lakukan? Wajiblah kita bersyukur. Dijaga nikmat iman ini, jangan disia-siakan nikmat iman ini, karena nikmat iman inilah nantinya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Qaulu la ilaha illallah miftahul jannah. Qaulu la ilaha illallah. Barang siapa yang pernah, walaupun pernah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya di surga, insya Allah. Jadi istilahnya bapak sekalian nih, kita udah punya nih kuncinya nih. Istilahnya mau kalau rumah nih, kita udah pegang kuncinya, tinggal kita mau gunakan apa enggak nih kuncinya buat ngebuka pintu, kan gitu ya. Kita pegang nih kunci motor kita, tinggal kita mau gunakan atau enggak nih buat nyalain motor kita, tergantung kita.
Kita udah punya nikmat iman ini nih, tinggal kita gunakan untuk membuka pintu surga atau kita sia-siakan. Itu semuanya pilihan dari kita masing-masing. Tak lupa salawat dan salam, marilah sama-sama setiap hari kita curah limpahkan kepada baginda insan budiman, suri tauladan bagi kita semuanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak jamaah sekalian, datangnya kita ke sini yang saya bilang tadi, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah Allah gariskan takdirnya. Berkumpulnya kita ke sini, di sini itu bukan kebetulan. Makanya jangan sering-sering bilang kebetulan nih ketemu di sini. Jangan sering-sering ya, sekali-kali boleh lah gitu. Karena semuanya sudah Allah atur. Datangnya kita ke sini, digerakkannya hati kita untuk berkumpul di sini, itu ialah atas takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu asal katanya amana yu'minu, bisa dikatakan amnan, aman, tenang. Makanya orang yang beriman itu bawaannya tenang aja. Jadi uniknya orang yang beriman, dikatakan dalam sebuah hadis, uniknya orang yang beriman itu kalau dia dapat nikmat lalu dia bersyukur mendapatkan pahala. Begitu juga kita ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah lalu dia bersabar, maka mendapatkan pahala juga. Itu uniknya orang yang beriman. Mendapatkan nikmat dia bersyukur, dapat pahala. Mendapatkan musibah lalu dia bersabar, dia dapat pahala juga. Itulah uniknya orang yang beriman. Lalu kalau dalam asal kata bahasa Arabnya itu ditambahkan wazan, namanya wazan dalam ilmu shorof, wazan af'ala yuf'ilu, atau menjadi amana yu'minu imanan. Nah, iman itu percaya dengan sepenuh hati, atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yaitu ialah iman ketika kita sudah percaya dengan hati, lalu kita buktikan ucapan dengan lisan, dan kita lakukan dengan amal perbuatan. Banyak sekali sebenarnya cabang-cabang iman. Dalam hadis bahkan dikatakan al-imanu bid'un wa sab'ina syu'bah. Iman itu cabangnya Bapak-bapak ada 70 lebih cabang. Ada berapa cabang Bapak? Iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang tertinggi ialah perkataan la ilaha illallah. Kalau kita kan ringan ya Pak ya bilang la ilaha illallah. Tapi jangan salah, untuk orang-orang yang kufur, untuk orang-orang yang kafir itu berat mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini bukan hanya sekedar ucapan, ini harus juga menjadi sebuah terpatri dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'buda illallah, tidak ada sesuatu apapun yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi yang tertinggi iman itu a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan tingkatan iman yang paling rendah itu apabila kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain walaupun hanya sekedar memindahkan halangan dari jalan. Nah, gitu. Jadi intinya iman itu ialah ketika kita sudah percaya kepada Allah dan bermanfaat kepada orang lain. Walaupun sekedar hanya di jalan kita ngelihat batu, kita pindahin niat kita, ya Allah nih, jangan-jangan nanti batu ini bisa melukai orang nih, saya pindahin dah itu batu. Niat kita begitu, itu kita masih ada iman dalam diri kita. Kata Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada orang guling-guling kesenangan Pak di surga.
Ada orang guling-guling kesenangan, happy banget kayaknya di surga gitu. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, apa amalan orang itu sampai orang itu guling-guling kesenangan di surga? Apa kata malaikat Jibril? Waktu hidupnya dia pernah memindahkan halangan daripada jalan agar orang bisa melewatinya dengan aman. Nah, itu gara-gara mindahin halangan dari jalanan doang, itu bisa ngebuat kita masuk surga. Orang sampai guling-guling, kata Nabi itu di surga. Kesenangan gimana itu kalau kita lagi kesenangan itu sampai guling-guling gitu. Alhamdulillah, insya Allah.